Di tengah hujan badai yang mengguyur deras di kawasan Menteng, Raka Pratama keluar dari rumahnya dan terkejut melihat dua anak laki-laki berdiri di depan gerbang rumahnya sambil menanyakan tentang wanita yang bekerja membersihkan rumah itu. Hujan turun tanpa ampun, dan kedua anak itu memegang sepotong kardus bekas yang sudah basah kuyup di atas kepala mereka sambil menatap lurus ke arahnya. "Kami anak dari Mbak yang bekerja membersihkan rumah ini," kata salah satu dari mereka. Raka Pratama berhenti sejenak dan menatap mereka beberapa detik tanpa berkata apapun. Suara hujan menghantam payung di tangannya. Jalanan di depan gerbang rumahnya basah mengilap memantulkan cahaya lampu kompleks, dan ia mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya karena semuanya terasa tidak masuk akal. Nadira Maharani baru berusia 23 tahun, sudah bekerja di rumahnya selama 4 bulan, selalu datang tepat waktu dan pulang sesuai jam kerja, tidak pernah sekalipun menyebutkan bahwa ia memiliki anak, bahkan hampir tidak pernah berbicara tentang apapun selain pekerjaannya. Namun sekarang dua anak laki-laki yang basah kuyup berdiri di trotoar depan gerbang rumahnya dan mengatakan bahwa mereka adalah anaknya, dan anak yang lebih besar menatapnya tanpa berkedip sedikit pun. Anak itu berdiri tegak dengan kardus di atas kepala, membiarkan air hujan mengalir di wajahnya tanpa bergerak, menunggu jawaban dengan kesabaran yang terasa tidak wajar bagi anak seusianya. Raka Pratama menyadari anak itu mungkin tidak lebih dari 10 tahun. Tetapi cara ia menatap begitu serius seperti orang dewasa yang sudah terlalu cepat belajar tentang kerasnya hidup. Ia pun menurunkan payungnya sedikit dan bertanya dengan hati-hati, "Siapa nama kalian?" Anak yang lebih besar langsung menjawab tanpa ragu, "Nama saya Fikri Ramadan, dan ini adik saya Dimas Alfarizi." Raka Pratama lalu menatap anak yang lebih kecil. Dimas Alfarizi mungkin berusia sekitar 7 tahun. Dagunya bergetar karena kedinginan, tetapi ia tetap memegang sisi kardus dengan kuat agar tidak jatuh dari tangan kakaknya. Hal kecil itu tiba-tiba menyentuh sesuatu di dalam diri Raka Pratama tanpa ia duga sebelumnya. Karena anak kecil itu jelas kedinginan, basah kuyup, mungkin juga ketakutan, tetapi ia tidak melepaskan kardus itu dan tetap berdiri di samping kakaknya seolah-olah itulah tugas terpenting yang harus ia lakukan saat itu. Raka Pratama menarik napas dalam-dalam lalu berkata pelan, "Ibu kalian tidak ada di sini sekarang." Fikri Ramadan menekan bibirnya, menoleh sebentar ke arah adiknya lalu kembali menatap Raka Pratama dan berkata dengan suara rendah, "Kami tahu, Pak, tapi malam ini kami tidak punya tempat untuk pergi." Kalimat itu menggantung di udara lebih lama daripada yang seharusnya. Hujan tidak berhenti, angin tidak mereda, dan Raka Pratama berdiri di sana mencoba mencerna kenyataan itu. Dua anak laki-laki di tengah badai tanpa tempat berlindung, anak dari wanita yang setiap hari membersihkan rumahnya tetapi tidak pernah sekalipun menceritakan apapun tentang kehidupan pribadinya. Ia sempat memikirkan beberapa solusi yang tidak melibatkan membuka gerbang, menelepon layanan bantuan, memberi mereka uang agar bisa naik taksi menuju suatu tempat, atau meminta satpam kompleks membantu. Namun semua kemungkinan itu tidak pernah keluar dari mulutnya karena ketika ia kembali menatap Dimas Alfarizi, anak kecil itu memandangnya dengan mata terbuka lebar penuh harapan. Dan di dalam tatapan kecil itu ada kepercayaan yang Raka Pratama tidak pernah lakukan apapun untuk pantas mendapatkannya. Tetapi kepercayaan itu tetap ada di sana. Akhirnya ia mengulurkan tangan ke panel kendali gerbang otomatis rumahnya, menekan tombolnya, lalu berkata singkat, "Masuklah." Kedua anak itu tidak ragu sedikit pun. Mereka melangkah melewati gerbang dengan kardus masih di atas kepala hingga akhirnya menyadari bahwa mereka sudah berdiri di bawah kanopi pintu masuk rumah dan hujan tidak lagi menjangkau mereka. Dimas Alfarizi menengadah ke atas dengan ekspresi lega yang begitu tulus sampai Raka Pratama harus memalingkan pandangannya karena perasaan itu menekan dadanya terlalu kuat. Ia kemudian membawa kedua anak itu masuk ke dapur rumahnya dan memanggil Bu Ratna Wulandari, yang masih berada di rumah saat itu, lalu memintanya menyiapkan sesuatu yang hangat untuk mereka. Kedua anak laki-laki itu duduk di meja dapur dengan pakaian yang masih meneteskan air hujan ke lantai dan mereka melihat sekeliling dengan ketenangan yang membuat Raka Pratama terkejut. Mereka tidak menyentuh apapun, tidak berlarian, tidak bertanya tentang rumah itu, mereka hanya memperhatikan semuanya dengan diam sambil menunggu. Saat itulah Raka Pratama menyadari bahwa ketenangan itu bukanlah ketenangan alami anak-anak, melainkan ketenangan yang dipelajari. Ketenangan yang biasanya dimiliki oleh orang yang sejak kecil sudah belajar bahwa mereka tidak bisa berharap terlalu banyak dari dunia di sekitar mereka,
dan bahwa cara terbaik untuk bertahan adalah tetap diam dan tidak merepotkan siapapun. Pikiran itu membuat Raka Pratama merasa tidak nyaman dengan cara yang sulit ia abaikan, karena seharusnya tidak seperti itu. Anak berusia 7 tahun seharusnya tidak tahu bagaimana caranya menjadi seolah-olah tidak terlihat. Ia kemudian duduk di kursi di depan mereka dan bertanya langsung, "Kalian tadi dari mana sebelum datang ke sini?" Fikri Ramadan menatapnya dan menjawab tanpa drama, "Kami tadi di rumah tetangga, Pak, tapi dia harus pergi dan tidak bisa membawa kami. Jadi kami datang ke sini karena ibu kami pernah memberi alamat rumah ini kalau suatu hari kami membutuhkan tempat untuk pergi." Raka Pratama menatapnya beberapa saat karena jawaban itu terlalu spesifik untuk sekadar improvisasi. Nadira Maharani jelas telah mengajarkan alamat rumah ini kepada anak-anaknya dengan sengaja, menanamkan informasi itu di kepala mereka sebagai jalan keluar darurat, yang berarti ia tahu dunia di sekelilingnya tidak cukup aman untuk dipercaya sepenuhnya dan suatu saat sesuatu bisa saja berjalan salah sehingga anak-anaknya membutuhkan tempat untuk pergi. Dan tempat yang ia pilih adalah rumah tempat ia bekerja, rumah seorang pria yang bahkan tidak tahu bahwa ia memiliki anak. Fakta itu mengatakan lebih banyak tentang kehidupan Nadira Maharani daripada percakapan apapun yang bisa mereka lakukan selama 4 bulan terakhir, karena ia tidak memilih alamat itu secara kebetulan. Ia memilihnya karena, dengan cara yang bahkan mungkin tidak ia ucapkan dengan kata-kata, ia percaya bahwa tempat itu aman. Raka Pratama memproses semua itu dalam diam sementara Bu Ratna Wulandari meletakkan 2 mangkuk soto ayam hangat di atas meja dapur dengan roti di sampingnya. Dimas Alfarizi melihat mangkuk itu, lalu menoleh ke kakaknya dan menunggu. Fikri Ramadan menganggukkan kepala sekali. Baru setelah itu Dimas Alfarizi mengambil sendoknya. Gerakan kecil itu, penantian diam itu, cara ia meminta persetujuan kakaknya sebelum mulai makan, menunjukkan kepada Raka Pratama bahwa kedua anak ini dibesarkan dengan jauh lebih banyak perhatian daripada yang terlihat dari keadaan mereka. Ada seorang ibu yang hadir dan memperhatikan di balik setiap sikap mereka. Ada seseorang yang mengajarkan mereka bagaimana bersikap, bagaimana menunggu, bagaimana menghormati. Dan orang itu adalah Nadira Maharani. Wanita yang sama yang selama 4 bulan terakhir hampir tidak pernah benar-benar ia perhatikan, yang datang setiap pagi pukul 7, bekerja dengan rapi dan efisien, lalu pulang tanpa membuat suara. Dan yang sekarang tidak diketahui keberadaannya sementara anak-anaknya sedang makan di dapur rumahnya dan percaya bahwa Raka Pratama akan menemukan jalan keluar dari semua ini. Raka Pratama lalu mengambil ponselnya dan mencoba menelepon Nadira Maharani. Panggilan langsung masuk ke pesan suara. Ia menutup panggilan itu, menatap layar selama 2 menit penuh, lalu mencoba menelepon lagi. Pesan suara lagi. Ia kemudian mengirim pesan WhatsApp dan menunggu sambil menatap layar, berharap tanda centang biru muncul, tetapi itu tidak pernah terjadi. Pesan itu hanya menunjukkan 1 centang abu-abu, yang berarti ponsel Nadira Maharani sedang mati atau kehabisan baterai. Saat itu perasaan Raka Pratama berubah menjadi lebih berat, karena situasi ini bukan lagi sekadar seorang majikan yang mencoba menghubungi karyawannya. Ini adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang tidak menjawab telepon, yang sudah pulang dari kerja beberapa jam lalu tetapi belum sampai di rumah. Dan kedua anaknya berada di dapur rumahnya sebagai bukti nyata dari keadaan itu. Raka Pratama lalu menelepon Satpam Kompleks, Pak Budi Santoso, dan menanyakan apakah ada rekaman CCTV yang menunjukkan saat Nadira Maharani keluar lebih awal. Pak Budi Santoso menjelaskan bahwa Nadira Maharani meninggalkan rumah sekitar pukul 17 seperti biasa, berjalan sendirian menuju halte Transjakarta di ujung jalan. Setelah itu tidak ada seorang pun yang melihatnya lagi. Pada saat itulah Raka Pratama benar-benar berhenti memperlakukan situasi ini sebagai urusan administratif dan mulai melihatnya sebagai masalah nyata yang membutuhkan perhatian segera. Ia menutup telepon, berdiri diam sejenak sambil menatap ponsel di tangannya. Fikri Ramadan, yang ternyata mendengar percakapan itu meskipun ia tidak menunjukkan reaksi apapun, berkata dengan suara pelan, "Ibu baik-baik saja, Pak. Saya yakin ibu baik-baik saja." Kata-kata itu terdengar lebih seperti harapan daripada kepastian. Suaranya terdengar tegas, tetapi mata anak itu memperlihatkan bahwa ia juga ketakutan.
Hanya saja ia tidak akan membiarkan adiknya melihat itu, karena ia adalah kakak yang lebih tua, dan kakak yang lebih tua selalu harus kuat. Raka Pratama menatapnya lalu berkata dengan keyakinan yang bahkan ia sendiri tidak sempat rencanakan, "Saya akan menemukan di mana ibu kalian berada." Fikri Ramadan mengangguk sekali dengan cepat, seolah-olah ia benar-benar membutuhkan kalimat itu tetapi tidak ingin menunjukkan seberapa besar ia membutuhkannya. Setelah itu Raka Pratama berjalan menuju ruang kerjanya, menutup pintu, dan menelepon dua orang kenalannya yang memiliki akses ke sumber daya yang tidak dimiliki orang biasa. Ia meminta mereka melacak ponsel Nadira Maharani berdasarkan sinyal terakhir yang tercatat sebelum perangkat itu mati. Ia menjelaskan situasinya secara singkat, lalu sambil menunggu jawaban ia berdiri di depan jendela, memandangi hujan yang masih turun di luar. Di saat itu ia menyadari sesuatu yang tidak pernah benar-benar ia pikirkan sebelumnya. 4 bulan telah berlalu tanpa ia mengetahui apapun tentang kehidupan seorang wanita yang setiap hari berada di dalam rumahnya. Itu bukan sekadar penyesalan berlebihan, melainkan kenyataan sederhana yang tidak bisa diabaikan. Selama 4 bulan itu ia begitu tenggelam dalam dunianya sendiri, dalam rapat, angka, laporan, dan rencana bisnis, sampai orang-orang di sekelilingnya perlahan berubah menjadi bagian dari latar belakang rumahnya. Nadira Maharani juga menjadi bagian dari latar belakang itu. Ia datang setiap pagi, membersihkan, merapikan, lalu pergi. Raka Pratama biasanya hanya mengucapkan terima kasih secara otomatis tanpa mengalihkan pandangan dari layar komputer, dan kadang bahkan tidak mengatakan apapun sama sekali. Tetap mengetik sementara Nadira Maharani berjalan melewati koridor membawa ember. Ia tidak pernah bertanya bagaimana keadaan wanita itu, tidak pernah bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu, bahkan tidak pernah menanyakan pertanyaan paling sederhana yang biasanya ditanyakan seseorang kepada orang lain. Saat itu sudah pukul 9 malam dan Raka Pratama masih berdiri di ruang kerjanya mencoba mencari keberadaan Nadira Maharani. Sementara anak-anaknya sedang makan soto ayam hangat di dapur rumah dan tanpa mereka sadari menunggu agar ia melakukan sesuatu yang benar-benar berarti. Ada sesuatu dalam situasi yang terbalik ini yang terasa berat dengan cara yang aneh, bukan rasa bersalah sepenuhnya, tetapi sangat dekat dengan perasaan itu. Ketika ia masih berdiri di dekat jendela tenggelam dalam pikirannya sendiri, ponsel di meja tiba-tiba bergetar dan salah satu kontaknya mengirim pesan bahwa sinyal terakhir ponsel Nadira Maharani tercatat sekitar 6 blok dari rumah, dekat sebuah apotek di jalan utama kawasan Menteng, dan setelah itu sinyalnya menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Hal itu bisa berarti ponselnya kehabisan baterai, rusak, atau dimatikan dengan sengaja. Raka Pratama tidak membuang waktu menganalisis kemungkinan-kemungkinan itu. Ia mengambil jasnya, berjalan ke dapur, memandang Fikri Ramadan dan Dimas Alfarizi yang sudah menghabiskan makan malam mereka. Lalu berkata dengan suara tenang agar tidak menakuti mereka, "Kalian tinggal di sini bersama Bu Ratna Wulandari. Saya akan keluar sebentar dan segera kembali." Fikri Ramadan menatapnya dengan pandangan lurus yang sama seperti sebelumnya dan bertanya, "Bapak akan mencari ibu?" Raka Pratama menjawab ya tanpa ragu. Dimas Alfarizi, yang hampir tertidur di meja dapur dengan kepalanya bertumpu di tangannya, perlahan membuka mata dan berkata, "Terima kasih," dengan suara kecil yang begitu tulus sehingga Raka Pratama harus segera berbalik dan pergi karena ucapan terima kasih itu terasa terlalu berat untuk diterima sambil berdiri di sana. Itu bukan ucapan terima kasih yang diucapkan karena sopan santun, melainkan ucapan yang datang dari tempat paling dalam di hati seseorang, tempat orang menyimpan hal-hal yang benar-benar penting. Raka Pratama masuk ke mobil sedan hitamnya, keluar dari gerbang kompleks, dan melaju menuju lokasi sinyal terakhir dengan kecepatan yang sama sekali tidak mencerminkan pria yang 2 jam sebelumnya pulang ke rumah hanya memikirkan rapat bisnis esok hari. Hujan masih turun deras, jalanan Jakarta hampir kosong di malam yang gelap itu, dan ia menyetir perlahan melewati beberapa ruas jalan sambil memperhatikan setiap trotoar di sisi jalan. Ia melewati apotek yang sudah tutup, melanjutkan beberapa meter lagi, berbelok di sudut jalan, lalu melihat sosok seseorang duduk di depan deretan ruko yang sudah tutup, meringkuk dengan lutut ditarik ke dada, sebuah kantong plastik di sampingnya, tubuhnya basah kuyup dan hampir tidak bergerak. Raka Pratama langsung menghentikan mobilnya di tengah jalan, mematikan mesin, turun tanpa sempat menutup pintu dengan benar, lalu berjalan cepat mendekati sosok itu.
Ketika wanita itu mengangkat wajahnya karena mendengar langkah kaki, ia langsung mengenali Nadira Maharani. Meskipun ia membutuhkan 1 detik lebih lama untuk memastikan karena kondisi wajahnya. Mata kanannya bengkak dan memar keunguan, wajahnya tampak sangat lelah dengan cara yang menunjukkan kelelahan fisik sekaligus batin, dan ekspresinya memadukan rasa malu dengan kelelahan yang begitu dalam. Itu bukan kelelahan dari 1 hari yang buruk, tetapi kelelahan dari banyak hari buruk yang menumpuk tanpa jeda untuk bernapas. Raka Pratama berdiri di depannya beberapa saat tanpa tahu harus berkata apa, karena tidak ada kalimat yang terasa tepat untuk momen seperti itu. Nadira Maharani segera menundukkan pandangannya ke tanah dan berkata pelan, "Saya baik-baik saja, Pak. Bapak bisa pergi." Tetapi suaranya tidak selaras dengan kata-katanya. Suaranya terdengar retak dengan cara yang menunjukkan bahwa yang rusak bukan hanya tubuhnya itu adalah suara seseorang yang terlalu lama menahan terlalu banyak hal sendirian tanpa memiliki siapapun untuk berbagi beban. Raka Pratama tidak pergi. Ia tetap berdiri di tengah hujan, kali ini tanpa payung, membiarkan air hujan membasahi dirinya sama seperti membasahi Nadira Maharani. Lalu berkata dengan ketenangan yang bahkan ia sendiri tidak menyangka bisa ia rasakan saat itu, "Anak-anakmu ada di rumah saya." Nadira Maharani langsung mengangkat wajahnya dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya berubah sepenuhnya dalam waktu kurang dari 1 detik. Raka Pratama lalu berkata perlahan, "Mereka baik-baik saja. Mereka sudah makan dan sudah hangat di dalam rumah. Dimas Alfarizi hampir tertidur ketika saya keluar tadi, tapi mereka membutuhkanmu dan saya datang untuk menjemputmu." Nadira Maharani menatapnya beberapa detik seolah mencoba memastikan apakah kata-kata itu nyata atau ia salah mendengar. Kemudian ia berdiri cepat sambil meraih kantong plastik di sampingnya dengan kedua tangan, tetapi Raka Pratama mengambil kantong itu lebih dulu tanpa meminta izin dan berkata singkat, "Biar saya yang bawa." Nada suaranya begitu alami dan tegas hingga tidak menyisakan ruang untuk perdebatan. Mereka berjalan menuju mobil. Nadira Maharani masuk ke kursi belakang tanpa berkata apapun sementara Raka Pratama duduk di kursi pengemudi. Ia menyesuaikan kaca spion sehingga bisa melihat ke belakang dan melihat Nadira Maharani duduk dengan kepala tertunduk, jari-jarinya saling bertaut di pangkuan, menatap tangannya sendiri seolah mencoba menemukan jawaban di sana. Ia menyalakan mesin mobil dan mulai berkendara perlahan kembali menuju rumah di Menteng. Sepanjang perjalanan mereka tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi keheningan di antara mereka bukanlah keheningan yang kosong atau canggung. Itu adalah jenis keheningan yang muncul ketika terlalu banyak hal terjadi dalam waktu yang sangat singkat dan kata-kata belum menemukan tempat yang tepat untuk muncul tanpa terasa dipaksakan. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan gerbang rumah, Raka Pratama mematikan mesin dan duduk diam sejenak menatap lurus ke depan sebelum Nadira Maharani membuka pintu. Ia berkata pelan, "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun malam ini." Nadira Maharani perlahan mengangkat wajahnya dan menatapnya dengan ekspresi yang memadukan kelelahan dengan sesuatu yang tidak langsung bisa ia jelaskan tetapi tetap tertinggal dalam ingatannya. Lalu ia bertanya dengan suara sangat pelan, "Kenapa Bapak datang menjemput saya?" Raka Pratama menatapnya melalui kaca spion selama 1 detik penuh sebelum menjawab, "Karena itu hal yang benar untuk dilakukan dan karena anak-anakmu pantas mendapatkan ibu mereka kembali malam ini." Nadira Maharani menatapnya beberapa detik lagi dengan mata yang sedikit berkilau, bukan karena rasa terima kasih yang dibuat-buat, melainkan sesuatu yang jauh lebih sulit untuk disembunyikan. Ia kemudian mengangguk pelan, keluar dari mobil dengan hati-hati, dan ketika ia masuk melalui pintu dapur rumah itu, Dimas Alfarizi langsung turun dari kursinya dan berlari ke arahnya tanpa mengatakan apapun. Ia memeluk ibunya sekuat tenaga dengan kedua tangannya dan menempel erat di tubuhnya. Nadira Maharani menutup matanya dan memeluk putranya dengan kedua tangan terbuka di punggungnya. Dan dalam pelukan itu ada kekuatan yang tertahan yang mengatakan semua hal yang belum sempat ia ucapkan. Fikri Ramadan berdiri di samping mereka beberapa detik seperti biasa dengan wajah serius. Tetapi kali ini ada sesuatu di matanya yang benar-benar melepas ketegangan, kelegaan yang nyata yang tidak bisa ia sembunyikan. Setelah itu ia melangkah mendekat dan bersandar ringan pada lengan ibunya dengan cara yang sederhana namun pasti. Dan Nadira Maharani membuka salah satu lengannya dan menariknya masuk ke dalam pelukan yang sama ketiganya tetap berdiri di dapur yang terang sementara hujan masih turun di luar rumah.
Dan Raka Pratama berdiri diam di ambang pintu dapur mengamati pemandangan itu selama beberapa detik tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Ada sesuatu yang terasa utuh dalam momen itu, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja lalu berjalan pergi. Akhirnya ia berbalik perlahan dan menuju ruang kerjanya. Di sana ia kembali berdiri di depan jendela, menatap hujan yang belum juga berhenti. Ia berpikir bahwa selama 4 bulan terakhir wanita itu masuk rumahnya setiap hari sambil membawa semua beban itu bersamanya. 2 anak, sebuah kehidupan penuh tanggung jawab yang bahkan tidak pernah ia luangkan waktu untuk benar-benar melihatnya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya tanpa henti. Ia berdiri di sana cukup lama sampai ia mendengar langkah kaki ringan di koridor dan ketukan lembut di pintu ruang kerja. Ketika ia berkata, "Silakan masuk," Nadira Maharani membuka pintu dan berdiri di ambang pintu dengan rambut yang masih sedikit lembab terikat ke belakang. Matanya tidak lagi semerah sebelumnya, dan mata yang bengkak itu jelas belum akan membaik dalam waktu dekat, tetapi kali ini ia tidak lagi mencoba menyembunyikannya. Dalam sikap tubuhnya ada sesuatu yang kembali muncul, sebuah kehadiran yang tidak berhasil dihapus oleh kelelahan. Ia berkata dengan hati-hati, "Saya ingin mengucapkan terima kasih sebelum saya pulang." Raka Pratama memutar kursinya menghadapnya dan berkata singkat, "Silakan duduk." Nadira Maharani ragu sejenak sambil menatap kursi itu, lalu ia masuk dan duduk di kursi di samping meja dengan kedua tangan bertumpu di pangkuannya. Untuk pertama kalinya dalam 4 bulan, Raka Pratama benar-benar menatapnya secara langsung tanpa terburu-buru, tanpa sekadar lewat, tanpa layar komputer di antara mereka. Kenyataannya adalah bahwa ia terlalu muda untuk memiliki begitu banyak tanggung jawab di matanya. 23 tahun, tetapi tatapannya membawa lebih banyak beban daripada yang biasanya diminta oleh usia itu. Dengan hati-hati Raka Pratama bertanya, "Apa yang terjadi hari ini?" Nadira Maharani menarik napas dalam-dalam, menatap tangannya sendiri sebentar, lalu berkata, "Besok saya akan menceritakan semuanya. Malam ini saya hanya perlu membawa anak-anak saya pulang." Dalam kalimat itu ada martabat sederhana yang langsung dihormati oleh Raka Pratama tanpa perlu berpikir 2 kali. Ia mengangguk, bangkit dari kursinya, berjalan ke koridor, memanggil sopirnya Pak Aris Setiawan, dan meminta agar ia mengantar mereka bertiga dengan aman ke alamat yang akan disebutkan oleh Nadira Maharani. Sementara Nadira Maharani kembali ke dapur untuk menjemput Fikri Ramadan dan Dimas Alfarizi, Raka Pratama berdiri di koridor dengan tangan di saku dan mendengar suara Dimas Alfarizi dari dalam dapur bertanya dengan suara yang masih mengantuk, "Ibu, kita tidur di mana malam ini?" Ia lalu mendengar suara Nadira Maharani menjawab pelan, "Di rumah, Nak, di rumah." Setelah itu hanya ada keheningan. Dan keheningan itu mengatakan lebih banyak daripada penjelasan apapun. Ketika mobil keluar dari gerbang rumah membawa mereka bertiga, Raka Pratama tetap berdiri memandang sampai lampu belakang mobil itu menghilang sepenuhnya di balik hujan. Ia berpikir dalam hati, besok dia akan bercerita. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia menunggu hari berikutnya datang dengan perasaan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan hal itu sendiri sudah merupakan sesuatu yang baru baginya. Namun yang belum ia ketahui adalah bahwa hari berikutnya akan membawa lebih dari sekadar percakapan. Hari itu akan membawa sebuah kebenaran yang akan mengubah cara ia memandang segala sesuatu di sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri. Malam itu Raka Pratama tidak bisa tidur dengan baik. Malam itu Raka Pratama berbaring di tempat tidur selama berjam-jam sambil menatap langit-langit kamar sementara hujan di luar perlahan mulai mereda. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, pikiran yang kembali bukan tentang rapat bisnis keesokan hari atau tentang kontrak-kontrak yang menunggu untuk ditandatangani. Yang terus muncul justru bayangan mata lebam milik Nadira Maharani dan cara ia menundukkan pandangan ketika Raka Pratama mendekatinya di depan deretan ruko yang sudah tutup malam itu. Seolah-olah ia merasa malu dilihat dalam keadaan seperti itu, seolah-olah membutuhkan bantuan adalah kelemahan yang tidak boleh ia tunjukkan kepada siapapun. Raka Pratama mulai memikirkan berapa kali Nadira Maharani datang bekerja ke rumahnya sambil membawa beban yang mungkin sangat berat. Sementara ia sendiri tidak pernah menyadarinya karena ia tidak pernah benar-benar memperhatikan.
Pikiran itu tidak mau pergi dan terus berputar di kepalanya sementara cahaya pagi perlahan mulai menerangi langit di luar jendela. Ketika rasa kantuk akhirnya datang, hari sudah hampir terang dan ia hanya tidur kurang dari 3 jam. Alarm berbunyi pukul 7 pagi dan Raka Pratama terbangun dengan kepala terasa berat, duduk di tepi tempat tidur selama beberapa menit mencoba menata pikirannya untuk hari itu. Setelah itu ia bangun, mandi, lalu turun ke dapur dengan ketepatan waktu yang lebih didorong oleh harapan daripada kebiasaan. Karena Nadira Maharani biasanya datang bekerja pukul 7 pagi dan ia ingin berada di sana ketika wanita itu tiba. Ia ingin memastikan apakah ia baik-baik saja dan ingin mendengar apa yang ingin ia ceritakan tanpa tergesa-gesa dan tanpa perantara siapapun. Pukul 7:10 ketika ia mendengar pintu layanan terbuka dan suara langkah kaki di koridor. Langkah kaki yang tanpa sadar sudah ia kenali selama 4 bulan terakhir. Nadira Maharani masuk ke dapur dengan seragam kerjanya. Rambut diikat seperti biasa. Lalu berhenti ketika melihat Raka Pratama duduk di meja dapur dengan secangkir kopi di tangan sambil menatapnya. Selama 1 detik ia berdiri diam di pintu masuk tanpa tahu harus melakukan apa karena selama 4 bulan bekerja di rumah itu Raka Pratama tidak pernah berada di dapur saat ia datang. Dapur selalu menjadi ruangnya pada pagi hari, dan kehadiran tak terduga itu membuatnya sedikit kehilangan keseimbangan. Raka Pratama kemudian berkata dengan tenang, "Selamat pagi." Nadira Maharani menjawab, "Selamat pagi," dengan suara yang lebih stabil daripada malam sebelumnya meskipun masih menyimpan sisa beban dari semua yang terjadi. Raka Pratama lalu berkata, "Kamu mau minum kopi sebelum mulai bekerja?" Nadira Maharani ragu sejenak, menatapnya seperti mencoba memahami maksud di balik pertanyaan itu, lalu menjawab pelan, "Boleh." Ia duduk di sisi lain meja dapur dengan postur tubuh tegak yang tampak sekaligus alami dan terlatih, postur seseorang yang terbiasa mengambil ruang sekecil mungkin di tempat yang bukan miliknya. Bu Ratna Wulandari, yang sedang menyiapkan kopi di dekat mereka, tanpa berkata apapun meletakkan secangkir kopi di depan Nadira Maharani lalu keluar dari dapur dengan kehalusan yang diperhatikan oleh Raka Pratama dan ia hargai dalam hati. Mereka berdua duduk diam beberapa detik dengan cangkir di tangan. Sebuah keheningan yang tidak terasa aneh tetapi tetap memiliki berat tersendiri. Lalu Raka Pratama berkata, "Kamu tidak perlu bekerja hari ini kalau kamu tidak ingin." Nadira Maharani menatapnya dengan ekspresi yang memadukan rasa terkejut dengan sesuatu yang hampir menyerupai penolakan dan berkata, "Saya harus bekerja." Dalam kalimat itu ada ketegasan yang bukan berasal dari keras kepala atau kebanggaan yang salah tempat, melainkan dari kebutuhan yang nyata dan sangat konkret. Nadira Maharani membutuhkan pekerjaan itu dan ia tidak punya kemewahan untuk absen hanya karena 1 hari yang buruk. Karena 1 hari yang buruk tidak membayar tagihan dan tidak menaruh makanan di meja untuk anak-anaknya. Raka Pratama memahami hal itu tanpa perlu penjelasan lebih lanjut, maka ia tidak memaksa dan hanya berkata dengan tenang, "Kalau begitu ceritakan apa yang terjadi kemarin ketika kamu sudah siap." Nadira Maharani menatap cangkir kopinya selama beberapa detik, memutarnya perlahan di antara jari-jarinya seolah sedang menyusun kata-kata dalam urutan yang tepat, lalu mulai berbicara dengan suara rendah dan lugas tanpa drama sedikit pun. Tanpa berharap Raka Pratama merasa kasihan, ia menjelaskan bahwa ayah dari anak-anaknya, Rizal Saputra, muncul kemarin sore di dekat halte Transjakarta. Mereka sudah berpisah 2 tahun lalu. Tetapi pria itu sering menghilang berbulan-bulan dan tiba-tiba muncul kembali kapan saja ia mau dengan cerita yang berbeda setiap kali. Kemarin sore Rizal Saputra datang meminta uang. Dan ketika Nadira Maharani mengatakan bahwa ia tidak punya apapun untuk diberikan, pria itu tidak menerimanya dengan baik. Di situ ia berhenti bercerita. Ia tidak menambahkan detail lain karena tidak perlu. Mata lebam di wajahnya sudah menyelesaikan kalimat yang tidak ia ucapkan. Raka Pratama cukup cerdas untuk tidak memaksanya mengisi bagian yang tidak ingin ia katakan dengan suara keras. Ia hanya mendengarkan tanpa menyela, tanpa menunjukkan ekspresi kaget atau kasihan, tanpa memandangnya dengan tatapan simpati yang sering dipakai orang untuk menyembunyikan rasa iba mereka. Ia hanya mendengarkan dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Setelah Nadira Maharani selesai, Raka Pratama terdiam sejenak lalu bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu melapor ke polisi?" Nadira Maharani menggeleng pelan dan berkata, "Saya tidak ingin masalah baru."
Saya hanya ingin dia menjauh dan anak-anak saya tidak perlu melihat hal seperti itu lagi. Raka Pratama mengangguk perlahan. Ia tidak mencoba meyakinkannya melakukan sesuatu yang tidak ia inginkan, karena itu adalah hidupnya dan keputusan itu sepenuhnya miliknya. Namun di dalam pikirannya ia sudah mulai memikirkan cara agar hal seperti itu tidak pernah terjadi lagi, dengan cara yang tidak membuat Nadira Maharani merasa berutang atau perlu mengetahui semua detailnya. Setelah itu Nadira Maharani berdiri, mengucapkan terima kasih atas kopi dengan nada yang alami, tidak dingin dan tidak berlebihan, lalu mulai bekerja seperti biasa. Raka Pratama tetap berdiri di meja dapur dengan cangkir di tangannya, menatap tempat yang baru saja ia duduki beberapa detik sebelumnya dan berpikir bahwa cara Nadira Maharani menceritakan semuanya dengan begitu objektif adalah sesuatu yang biasanya hanya terbentuk dari waktu dan pengalaman panjang. Itu bukan sikap dingin. Itu adalah hasil dari seorang wanita yang telah belajar menghadapi situasi sulit tanpa runtuh, karena runtuh adalah kemewahan yang tidak pernah ia miliki. Ia memiliki 2 anak untuk dibesarkan, tagihan untuk dibayar, pekerjaan untuk dipertahankan, kursus yang ingin ia selesaikan, dan sebuah kehidupan yang ia bangun dengan tangannya sendiri, sehingga tidak ada ruang dalam jadwal hidupnya untuk runtuh. Pikiran itu tetap berada di kepala Raka Pratama sepanjang pagi sementara ia mencoba fokus pada rapat-rapat yang sudah dijadwalkan dan untuk pertama kalinya ia gagal melakukan itu dengan baik. Selama ini Raka Pratama dikenal sebagai orang yang mampu memisahkan setiap bagian hidupnya dengan presisi hampir seperti bedah. Selama ini Raka Pratama selalu memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi dengan efisiensi yang bahkan dikagumi orang-orang di sekitarnya. Tetapi pada hari itu kemampuan itu sama sekali tidak bekerja. Pikirannya terus kembali kepada Nadira Maharani, kepada kedua anaknya, kepada Dimas Alfarizi yang berdiri di bawah hujan sambil memegang kardus dengan dagu gemetar namun tidak melepaskannya, kepada Fikri Ramadan yang berkata bahwa ibunya baik-baik saja dengan keyakinan yang sebenarnya ia butuhkan agar bisa tetap kuat. Di tengah rapat kedua hari itu, Raka Pratama meminta izin, menutup laptopnya, lalu berjalan menuju ruangan tempat Nadira Maharani sedang bekerja. Nadira Maharani berhenti ketika ia masuk dan menatapnya dengan tenang. Menunggu tanpa gelisah, dengan kesabaran yang perlahan mulai disadari oleh Raka Pratama sebagai salah satu sifatnya yang khas. Raka Pratama berkata, "Saya ingin menanyakan sesuatu dan kamu boleh mengatakan tidak tanpa masalah apapun." Nadira Maharani tetap diam menunggu. Raka Pratama melanjutkan, "Saya mengenal seorang pengacara, Pak Deddy Kurniawan, yang bisa membantu situasi yang terjadi kemarin. Tidak akan ada biaya untukmu dan tujuannya hanya untuk memastikan bahwa pria itu menjauh secara hukum. Tetapi jika kamu tidak menginginkannya, saya benar-benar mengerti dan saya tidak akan menyebutkannya lagi." Nadira Maharani menatapnya beberapa detik dengan ekspresi yang tidak mudah dibaca oleh Raka Pratama. Ada campuran berbagai hal yang sedang ia proses pada saat yang sama. Rasa terima kasih, keraguan, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak ia biarkan sepenuhnya terlihat. Lalu ia bertanya, "Kenapa Bapak melakukan ini?" Raka Pratama terdiam sesaat karena pertanyaan itu jujur dan langsung, dan ia merasa harus menjawab dengan kejujuran yang sama. Ia berkata, "Karena kamu bekerja di rumah saya dan saya merasa bertanggung jawab terhadap orang-orang yang bekerja di sini. Dan karena kemarin saya melihat 2 anak laki-laki berdiri di tengah hujan yang seharusnya tidak perlu mengalami hal seperti itu, dan karena kamu seharusnya tidak perlu berjalan menuju hal tebus dengan rasa takut." Nadira Maharani kembali menatapnya beberapa detik dengan ekspresi yang masih belum bisa sepenuhnya dipahami oleh Raka Pratama. Lalu ia berkata singkat, "Baiklah, hanya itu." 2 kata pendek yang membawa makna jauh lebih besar daripada yang terlihat. Setelah itu Nadira Maharani kembali melanjutkan pekerjaannya. Raka Pratama keluar dari ruangan itu dan kembali ke ruang kerjanya. Berdiri di depan komputer selama hampir 3 menit tanpa membuka apapun. Hanya mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Setelah itu ia mengambil ponselnya dan menelepon Pak Deddy Kurniawan. Menjelaskan situasinya dengan cukup detail agar pengacara itu memahami apa yang perlu dilakukan. Pak Deddy Kurniawan menjawab bahwa situasi itu bisa diselesaikan dengan permohonan perlindungan hukum dan ia perlu berbicara langsung dengan Nadira Maharani untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Raka Pratama mengatakan bahwa ia akan mengatur waktunya lalu menutup telepon.
Itu adalah hal konkret pertama yang ia lakukan hari itu yang memberikan hasil nyata dan langsung bagi orang lain selain dirinya sendiri. Dan perasaan yang muncul dari tindakan itu terasa sangat berbeda dari setiap hasil pekerjaan yang ia rasakan dalam beberapa minggu terakhir. Ada kepuasan yang sangat spesifik di sana. Kepuasan yang tidak berasal dari angka, tidak dari target yang tercapai, tidak dari kontrak yang ditandatangani, dan tidak dari laporan yang disetujui. Perasaan itu datang dari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang masih dipelajari oleh Raka Pratama untuk dikenali, tetapi terasa nyata, hadir, dan mustahil diabaikan. Dalam beberapa hari berikutnya Nadira Maharani berbicara melalui telepon dengan pengacara Pak Deddy Kurniawan sebanyak 2 kali, dan permohonan perlindungan hukum diajukan tepat waktu. Raka Pratama tidak merasa perlu mengetahui semua detailnya karena itu adalah kehidupan Nadira Maharani dan bukan urusannya kecuali apa yang ingin ia bagikan sendiri. Namun suatu pagi di koridor rumah, Bu Ratna Wulandari, yang selalu mengetahui hampir semua yang terjadi di rumah tanpa perlu diberitahu, berkata kepada Raka Pratama bahwa Nadira Maharani terlihat berbeda. Wajahnya lebih ringan seolah sebuah beban telah terangkat dari bahunya. Raka Pratama tidak mengatakan apapun sebagai jawaban, tetapi ia mencatat hal itu dalam pikirannya dan memikirkannya sepanjang sisa hari itu hingga malam. Pada minggu yang sama itulah hal-hal mulai berubah dengan cara yang tidak direncanakan oleh siapapun dan bahkan mereka sendiri membutuhkan beberapa hari untuk menyadari apa sebenarnya yang sedang terjadi. Perubahan itu bukanlah sesuatu yang besar dan mencolok yang tiba-tiba muncul dengan jelas, melainkan kumpulan hal-hal kecil yang perlahan bertambah dari hari ke hari tanpa tanda apapun dan tanpa keputusan sadar dari siapapun. Kadang-kadang mereka mulai berbagi sarapan di dapur ketika jadwal mereka kebetulan bertemu dan tidak ada yang cukup tergesa-gesa untuk pergi lebih dulu. Percakapan mereka yang awalnya hanya tentang Fikri Ramadan dan Dimas Alfarizi perlahan berkembang menjadi hal-hal lain tanpa mereka sadari kapan tepatnya topik itu berubah. Hingga suatu hari mereka berbicara tentang bagaimana Raka Pratama memulai perusahaannya dari nol ketika berusia 26 tahun, tentang kesulitan yang ia hadapi saat itu, dan tentang pelajaran yang tidak mungkin diajarkan oleh siapapun sebelum seseorang benar-benar mengalaminya sendiri. Mereka juga berbicara tentang lingkungan tempat Nadira Maharani dibesarkan, tentang hal-hal yang ia pelajari di sana yang tidak bisa dipelajari di tempat lain, dan tentang bagaimana pengalaman itu ia bawa sebagai referensi hidup, bukan sebagai beban, terutama ketika ia berbicara mengenai masa depan kedua anaknya dan cara yang sangat spesifik ia memikirkan masa depan masing-masing dari mereka, sehingga jelas bahwa ia mengenal setiap anaknya sebagai individu yang berbeda, bukan sekadar sebagai satu kesatuan. Raka Pratama mendengarkan semua itu dengan perhatian yang biasanya tidak ia berikan pada apapun di luar urusan pekerjaan. Suatu hari ia pulang ke rumah dengan masalah pekerjaan yang terasa terlalu berat untuk ia tanggung sendiri dan berdiri diam di dapur sambil menatap jendela tanpa berkata apapun. Nadira Maharani, yang sedang membersihkan meja dapur saat itu, berhenti, menatapnya sejenak dengan perhatian sungguh-sungguh, lalu bertanya, "Apakah terjadi sesuatu?" Itu bukan pertanyaan basa-basi atau formalitas, melainkan pertanyaan tulus dari seseorang yang cukup memperhatikan untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya hari itu. Raka Pratama sedikit terkejut karena ia tidak menyangka Nadira Maharani akan bertanya. Lalu ia menjawab bahwa ia sedang menghadapi kontrak bisnis yang rumit dan tidak juga selesai selama beberapa hari terakhir. Nadira Maharani kemudian bertanya apa yang sebenarnya menghambat penyelesaiannya. Dan Raka Pratama menjelaskan secara garis besar tanpa menggunakan istilah teknis yang terlalu rumit sementara Nadira Maharani mendengarkan dengan penuh perhatian. Nadira Maharani berpikir sejenak dengan sungguh-sungguh. Raka Pratama melihat matanya bergerak perlahan dari satu sisi ke sisi lain sebelum akhirnya ia berkata, "Kadang-kadang yang membuat sebuah kesepakatan macet bukanlah isi kontraknya. Biasanya ada sesuatu yang tidak diucapkan yang tidak ada seorang pun ingin menjadi orang pertama yang membawanya ke meja, karena semua orang menunggu pihak lain yang berbicara dulu agar tidak terlihat seperti orang yang menyerah." Raka Pratama menatapnya selama 1 detik penuh tanpa berkedip, lalu berkata, "Kamu baru saja menyelesaikan rapat saya besok." Nadira Maharani tidak sepenuhnya memahami maksud kalimat itu, dan Raka Pratama tidak menjelaskannya saat itu juga. Namun keesokan harinya ia melakukan persis seperti yang ia katakan. Ia menjadi orang pertama yang mengangkat hal yang tidak diucapkan itu di meja pertemuan dengan cara yang langsung dan tanpa berputar-putar,
dan kontrak itu akhirnya ditandatangani pada akhir hari yang sama. Ketika malam tiba dan Raka Pratama pulang ke rumah sementara Nadira Maharani sudah pulang lebih dulu, ia berdiri di koridor memikirkan bahwa seorang wanita berusia 23 tahun baru saja memberikan solusi untuk kebuntuan yang tidak bisa diselesaikan oleh satu tim penuh orang-orang berpenghasilan tinggi selama 2 minggu penuh. Pikiran itu tidak pergi. Ia terus tinggal di kepalanya dan perlahan mengubah sesuatu yang nyata dalam cara Raka Pratama mendengarkan Nadira Maharani. Pada awalnya perubahan itu tidak direncanakan dan bahkan tidak sepenuhnya disadari, tetapi ia tumbuh dengan sendirinya. Raka Pratama mulai memperhatikan cara Nadira Maharani berpikir, cara ia mengamati segala sesuatu di sekelilingnya dengan perhatian dan ketelitian yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, cara ia berbicara tentang Fikri Ramadan dan Dimas Al-Farizi dengan kedalaman yang menunjukkan bahwa ia memahami masing-masing anaknya sebagai individu yang berbeda, bukan sekadar sebagai dua anak dalam satu kelompok, dan cara ia memiliki pendapat tentang banyak hal tetapi selalu memilih saat yang tepat untuk mengungkapkannya tanpa pernah memaksakan percakapan yang tidak diminta. Dalam kombinasi semua hal itu, Raka Pratama melihat suatu bentuk kecerdasan praktis dan emosional yang ia akui dalam dirinya sendiri sebagai sesuatu yang langka dan tidak ada hubungannya dengan tingkat pendidikan formal seseorang. Itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam diri Nadira Maharani, terlepas dari ijazah apapun. Suatu sore ketika rumah terasa lebih tenang dari biasanya dan mereka berdua berada di dapur tanpa tergesa-gesa, Raka Pratama bertanya, "Apakah kamu pernah memikirkan untuk melakukan pekerjaan lain selain pekerjaan ini?" Nadira Maharani tidak menjadi defensif mendengar pertanyaan itu. Ia tidak menafsirkannya sebagai kritik atau sebagai cara meremehkan pekerjaannya. Ia hanya berpikir sebentar dengan tenang lalu berkata, "Saya sudah memikirkannya dan masih memikirkannya. Saya ingin menyelesaikan pendidikan sekolah menengah dan setelah itu mengambil kursus manajemen. Tetapi untuk sekarang saya belum bisa menyesuaikan waktunya. Anak-anak membutuhkan saya pagi dan sore hari, dan pada malam hari saya biasanya sudah terlalu lelah untuk benar-benar belajar dengan baik." Dalam jawaban itu ada kejujuran dan kejernihan tentang dirinya sendiri yang bahkan Raka Pratama harus akui tidak dimiliki oleh banyak orang dewasa yang memiliki lebih banyak sumber daya dan waktu daripada dirinya. Nadira Maharani tahu persis apa yang ia inginkan, tahu persis apa yang menghalanginya, dan ia tidak mengeluh tentang hal itu. Ia hanya menjelaskan kenyataan dengan tepat tanpa drama. Raka Pratama tidak mengatakan apapun saat itu dan hanya mendengarkannya dengan perhatian yang sungguh-sungguh. Tetapi percakapan itu tetap tinggal dalam pikirannya selama beberapa hari berikutnya. Beberapa malam kemudian, ketika berada di ruang kerjanya, Raka Pratama mulai mencari berbagai kursus online dengan jadwal yang sepenuhnya fleksibel, yang bisa dipelajari kapan saja melalui ponsel. Ketika ia menemukan satu program yang memiliki materi yang tepat sekaligus fleksibilitas yang Nadira Maharani butuhkan, ia mencetak informasi tersebut lalu meletakkan kertasnya di meja dapur tanpa meninggalkan catatan apapun, tanpa penjelasan apapun, dan tanpa berusaha berada di sana ketika Nadira Maharani menemukannya. Keesokan paginya ketika Nadira Maharani datang dan melihat kertas itu di meja dapur, ia menatapnya beberapa saat tanpa menyentuhnya, kemudian melihat sekeliling ruangan dan ketika ia melihat Raka Pratama berjalan melewati koridor ia bertanya, "Bapak yang meninggalkan ini di sini?" Raka Pratama menjawab ya dengan nada yang begitu biasa seolah-olah ia hanya meletakkan sebuah pena di meja, tanpa menunggu ucapan terima kasih atau pengakuan apapun. Nadira Maharani menatap kembali kertas itu lalu berkata pelan, "Terima kasih." Ucapan terima kasih itu memiliki bobot yang sama seperti ucapan terima kasih dari Dimas Al-Farizi pada malam hujan di depan gerbang rumah, datang dari tempat yang sama dalam dan tulus. Setelah itu Raka Pratama kembali ke ruang kerjanya dan tanpa sadar tersenyum sendiri di depan komputer selama beberapa detik, sampai ia melihat bayangannya di layar monitor yang masih gelap dan berhenti sejenak menatap refleksi dirinya sendiri seolah sedang melihat seseorang yang tidak sepenuhnya ia kenali. Karena Raka Pratama bukanlah tipe orang yang tersenyum sendirian tanpa alasan yang jelas. Ia selalu dikenal sebagai orang yang objektif, langsung, dan fokus, dan senyum tanpa tujuan tidak pernah menjadi bagian dari kebiasaannya sebelumnya. Sehingga hal kecil itu sendiri terasa sebagai sesuatu yang baru baginya. Ia memperhatikan hal itu beberapa saat sebelum akhirnya membuka komputer dan kembali bekerja.
Pada saat itulah Raka Pratama menyadari dengan kejelasan yang tidak meninggalkan ruang keraguan bahwa sesuatu telah berubah di dalam dirinya tanpa meminta izin dan tanpa memberi tanda sebelumnya. Dan perubahan itu memiliki sebuah nama yang ia ketahui dengan sangat jelas meskipun ia belum siap mengucapkannya dengan suara keras bahkan kepada dirinya sendiri. Minggu-minggu berikutnya berkembang secara perlahan dan stabil tanpa tekanan dari siapapun. Ada rasa saling menghormati dalam ritme hubungan mereka, seolah-olah keduanya secara diam-diam mencapai pemahaman yang sama tanpa pernah membicarakannya secara langsung. Mereka bergerak dengan hati-hati satu sama lain, tidak melanggar batas, tidak mempercepat langkah apapun, dan tidak memaksakan percakapan yang belum siap terjadi. Ada pula rasa ringan dalam hubungan itu yang belum pernah dirasakan Raka Pratama dalam hubungan sebelumnya. Hubungan-hubungan lamanya selalu berjalan terlalu cepat sehingga tidak pernah memberi waktu bagi sesuatu untuk benar-benar tumbuh dengan kokoh. Kali ini tidak ada terburu-buru dari kedua sisi. Yang ada hanyalah kehadiran, perhatian, dan dua orang dewasa yang telah melalui cukup banyak hal dalam hidup untuk memahami nilai dari tidak mempercepat sesuatu yang sedang tumbuh dengan ritmenya sendiri. Suatu hari Nadira Maharani datang ke rumah dengan energi yang berbeda, terlihat jelas lebih ringan, dengan bahu yang tampak lebih santai, perubahan yang bahkan sudah disadari oleh Raka Pratama sebelum ia mengatakan apapun. Raka Pratama bertanya apa yang terjadi, dan Nadira Maharani menjawab dengan senyum kecil tetapi sepenuhnya tulus bahwa Fikri Ramadan mendapatkan nilai tertinggi di kelasnya dalam ujian matematika dan gurunya bahkan menelepon secara langsung untuk memberi selamat serta mengatakan bahwa anak itu memiliki potensi di atas rata-rata. Saat Nadira Maharani menceritakan hal itu, matanya bersinar dengan cara yang tidak berlebihan dan tidak dibuat-buat, melainkan seperti cahaya seseorang yang telah bekerja keras cukup lama untuk akhirnya melihat hasil nyata dari usahanya. Raka Pratama menatap senyum itu sejenak lalu berkata, dia mewarisi kecerdasan ibunya. Nadira Maharani menatapnya kembali dengan ekspresi yang jelas tidak mengharapkan kalimat itu, kemudian memalingkan wajah sedikit sambil menahan senyum yang tidak sepenuhnya berhasil ia sembunyikan dan yang tertinggal di sudut bibirnya dengan cara yang langsung disadari dan diingat oleh Raka Pratama. Momen itu kecil, tetapi tetap tinggal di antara mereka seperti tanda yang tidak pernah mereka sebutkan tetapi juga tidak pernah mereka lupakan. Setelah hari itu Nadira Maharani mulai datang dengan senyum yang lebih sering muncul, bukan setiap hari tentu saja karena hidupnya masih penuh hari-hari sulit, minggu-minggu berat, dan malam-malam penuh kekhawatiran tentang Fikri Ramadan, Dimas Alfarizi, serta tagihan yang harus dibayar, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara di antara mereka berdua. Sesuatu yang mereka sadari keberadaannya meskipun belum pernah mereka ucapkan dengan kata-kata. Suatu sore hari Rabu ketika rumah benar-benar sepi dan hanya mereka berdua yang berada di koridor, Nadira Maharani membawa peralatan kebersihan sementara Raka Pratama membawa beberapa dokumen di tangannya. Mereka berhenti pada titik yang sama di lorong dan berdiri berhadapan selama 1 detik yang terasa lebih lama dari seharusnya. Nadira Maharani berkata, "Permisi," dengan nada suara yang sepenuhnya normal tetapi dengan kecepatan yang sedikit berbeda, lalu Raka Pratama menyingkir ke samping dan menjawab, "Maaf juga," dengan nada yang sama tenangnya. Mereka kemudian berjalan ke arah berlawanan, tetapi keduanya tahu bahwa 1 detik itu berlangsung sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan tidak satupun dari mereka melakukan apapun terhadap hal itu selain menyimpannya dalam diam. Pada suatu Sabtu pagi ketika Nadira Maharani tidak bekerja, Raka Pratama mendapati dirinya berada di dapur menyiapkan kopi sambil menatap tempat di meja dapur tempat Nadira Maharani biasanya duduk. Dan ia menyadari bahwa rumah itu secara fisik sama persis seperti biasanya tetapi terasa berbeda ketika Nadira Maharani tidak berada di sana. Ada jenis keheningan tertentu yang tidak sama dengan keheningan ketika ia hadir meskipun ia tidak mengatakan apapun. Kesadaran itu menjadi pengamatan paling jelas yang pernah ia miliki hingga saat itu, bahkan lebih jelas daripada semua pemikiran yang telah berputar di kepalanya selama beberapa minggu terakhir. Ia memikirkan hal itu sepanjang akhir pekan tanpa benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan pemahaman tersebut, tetapi juga tanpa mampu mengabaikannya. Pada hari Senin ketika Nadira Maharani datang dan mengucapkan selamat pagi dengan suara yang sudah dapat dikenali oleh Raka Pratama bahkan sebelum ia sepenuhnya masuk melalui pintu dapur, Raka Pratama berkata, "Boleh saya meminta sesuatu?" Nadira Maharani menjawab dengan alami, "Boleh." Lalu Raka Pratama berkata, "Sabtu depan ada acara perusahaan yang harus saya hadiri."
Biasanya saya datang sendirian, tetapi saya ingin tahu apakah kamu bersedia pergi bersama saya. Keheningan yang muncul setelah kalimat itu berlangsung sekitar 5 detik yang terasa jauh lebih lama dari kenyataannya. Nadira Maharani menatap Raka Pratama dengan ekspresi yang melewati rasa terkejut, keraguan, dan sesuatu yang ia proses di dalam dirinya tanpa sepenuhnya memperlihatkannya. Lalu ia berkata, "Saya bekerja di sini." Raka Pratama menjawab, "Saya tahu, dan undangan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu." Nadira Maharani kembali menatapnya beberapa detik lagi sebelum akhirnya berkata, "Saya akan memikirkannya." Raka Pratama mengangguk dan menjawab, "Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru." Pertanyaan itu kemudian tetap berada di udara sepanjang minggu berikutnya, bukan dengan cara yang berat atau canggung, tetapi dengan cara yang terasa nyata dan hadir. Seperti sebuah pertanyaan yang belum memiliki jawaban tetapi sudah mengubah sesuatu hanya karena telah diucapkan dengan jujur. Pada hari Kamis ketika Nadira Maharani sedang membersihkan ruang kerja dan Raka Pratama masuk untuk mengambil sebuah dokumen, Nadira Maharani berkata tanpa menoleh, masih membelakangi dengan suara yang santai seolah sedang berbicara tentang cuaca, "Saya setuju untuk pergi." Raka Pratama berhenti sejenak untuk memahami kalimat itu lalu menjawab singkat, "Bagus." Hanya satu kata sebelum ia keluar membawa dokumen di tangannya. Tanpa mereka sadari, keduanya tersenyum di tempat yang berbeda di dalam rumah pada saat yang sama. Pada Sabtu berikutnya ketika Nadira Maharani datang ke pintu rumah mengenakan gaun sederhana namun anggun dengan rambut terurai untuk pertama kalinya sejak Raka Pratama mengenalnya, Raka Pratama berhenti sejenak di pintu dan berkata dengan suara jujur, "Kamu terlihat baik." Itu bukan pujian yang berlebihan, hanya pengamatan yang tulus. Nadira Maharani menjawab, "Terima kasih," dengan kejujuran yang sama. Mereka kemudian pergi bersama ke acara perusahaan di kawasan bisnis Sudirman, Jakarta. Malam itu tidak satupun dari mereka memikirkan hal lain selain apa yang sedang terjadi pada saat itu. Percakapan yang mengalir tanpa usaha, tawa yang muncul pada saat yang sama tanpa perlu penjelasan, dan cara Nadira Maharani mengamati ruangan dengan perhatian khas yang sudah dikenali oleh Raka Pratama. Perhatian yang bukan berasal dari rasa malu atau ketidakpastian melainkan dari rasa ingin tahu yang cerdas. Ketika mereka kembali dan mobil berhenti di depan rumah kontrakan sederhana Nadira Maharani di Tebet, Jakarta Selatan, di sebuah gang yang tenang, Nadira Maharani hendak membuka pintu mobil. Tetapi sebelum ia turun Raka Pratama berkata tanpa persiapan, "Saya menghabiskan 4 bulan tanpa benar-benar melihatmu, dan ketika akhirnya saya mulai melihatmu, saya tidak bisa berhenti." Nadira Maharani menahan tangannya di gagang pintu selama 1 detik, menatap ke depan tanpa bergerak. Kemudian ia perlahan menoleh kepada Raka Pratama dan berkata, "Saya tahu." Dalam 2 kata itu terdapat jawaban yang lengkap tanpa perlu tambahan apapun, jawaban dari seseorang yang juga telah menyadari hal yang sama, yang juga merasakan hal yang sama, dan yang berada di sana bukan karena kebetulan atau kemudahan. Setelah itu Nadira Maharani turun dari mobil, dan Raka Pratama tetap duduk di kursi pengemudi beberapa menit sambil menatap pintu rumah yang baru saja tertutup sebelum akhirnya menyalakan mesin mobil dan pergi. Dalam beberapa bulan berikutnya kehidupan Nadira Maharani dan Raka Pratama mulai menyatu secara alami tanpa terburu-buru dan tanpa langkah yang dipaksakan dari salah satu pihak. Nadira Maharani memulai kursus online-nya dan sejak awal ia menunjukkan hasil yang baik karena ia memiliki disiplin dan kecerdasan yang bahkan dirinya sendiri masih belajar untuk sepenuhnya menyadarinya. Dan kemampuan itu semakin terlihat jelas dari minggu ke minggu. Fikri Ramadan terus mendapatkan nilai yang bagus di sekolah dan mulai berbicara tentang keinginannya kuliah di bidang teknik seolah hal itu adalah sesuatu yang pasti dan bukan sekadar kemungkinan yang jauh. Dimas Alfarizi bergabung dengan program olahraga komunitas di kelurahan tempat mereka tinggal dan setiap hari pulang ke rumah dengan energi yang seolah tidak pernah habis. Menceritakan latihan yang ia jalani dengan begitu cepat hingga hampir tidak memberi kesempatan kepada siapapun untuk menyela. Sementara itu Raka Pratama, yang selama bertahun-tahun memperlakukan rumahnya hanya sebagai tempat tidur di antara perjalanan kerja, mulai pulang lebih awal dengan sengaja. Ia mulai merencanakan akhir pekan dengan keseriusan yang sama seperti ketika ia merencanakan strategi bisnis. Dan ia mulai menyadari bahwa kehidupan yang ada di luar lembaran laporan dan angka ternyata jauh lebih besar dan jauh lebih nyata daripada yang selama ini ia bayangkan.
Suatu sore Fikri Ramadan sedang mengerjakan pekerjaan rumah matematika di meja ruang tamu ketika ia meminta bantuan karena ada satu soal yang tidak berhasil ia pecahkan. Dan Raka Pratama langsung duduk di sampingnya tanpa diminta dua kali lalu menghabiskan hampir 40 menit menjelaskan dengan sabar dan jelas seperti seseorang yang memang menikmati proses memecahkan masalah. Ketika akhirnya Fikri Ramadan memahami penjelasan itu dan berhasil menyelesaikan soal tersebut sendiri, ia menatap Raka Pratama dengan tatapan serius yang sama seperti yang ia miliki sejak malam hujan di depan gerbang rumah dan berkata, "Bapak menjelaskan lebih jelas daripada guru saya." Raka Pratama tersenyum dan menjawab, "Guru kamu pasti lebih hebat dari saya, tapi terima kasih." Fikri Ramadan kembali menunduk ke bukunya dengan senyum kecil yang persis seperti senyum Nadira Maharani ketika ia tidak berhasil menyembunyikannya. Dan Raka Pratama memperhatikan hal itu sejenak sambil berpikir bahwa hidup memiliki cara yang sangat unik untuk mengejutkan orang-orang yang merasa telah membangun semua yang mereka butuhkan dalam hidup. Pada suatu malam minggu, kisah mereka akhirnya sampai pada titik yang memang seharusnya dicapai, bukan dengan upacara khusus atau suasana dramatis seperti yang sering dibayangkan orang, melainkan pada malam yang biasa saja di dapur rumah Raka Pratama ketika Nadira Maharani duduk di meja dapur memeriksa materi kursusnya sementara Raka Pratama menyiapkan kopi di dekatnya. Mereka berdua diam, tetapi keheningan itu berbeda dari keheningan di hari pertama mereka saling mengenal. Keheningan itu adalah keheningan dua orang yang merasa nyaman dengan kehadiran satu sama lain tanpa perlu berbicara terus-menerus. Raka Pratama meletakkan secangkir kopi di depan Nadira Maharani tanpa mengatakan apapun. Nadira Maharani mengangkat pandangannya dari buku lalu berkata, "Terima kasih." Ia kemudian menatap Raka Pratama sedikit lebih lama dari yang diperlukan sebelum berkata, "Tahukah kamu, dulu saya sempat takut pada kamu." Raka Pratama tampak terkejut dan bertanya, "Takut kenapa?" Nadira Maharani menjawab dengan tenang, "Karena kamu adalah atasan saya dan saya tidak tahu harus mengharapkan apa." Secara umum orang-orang tidak selalu memperlakukan dengan baik mereka yang bekerja untuk mereka. Nadira Maharani pernah mengalami beberapa situasi buruk sebelumnya, dan Raka Pratama mendengarkan pengakuan itu dengan perhatian penuh. Nadira Maharani melanjutkan dengan tenang bahwa Raka Pratama tidak pernah sekalipun membuatnya merasa kecil. Bahkan di awal ketika ia hanyalah seseorang yang datang setiap hari sebagai asisten rumah tangga di rumahnya. Raka Pratama terdiam sejenak sebelum berkata, "Kamu tidak pernah hanya menjadi seseorang bagi saya." Nadira Maharani menatapnya dengan ekspresi yang kini sudah dikenali oleh Raka Pratama sebagai saat ketika ia sedang memproses sesuatu yang datang dengan cara yang tidak ia duga. Setelah beberapa detik ia berkata pelan, "Sekarang saya tahu itu." Kalimat itu menggantung di udara di antara mereka dengan cara yang sangat berbeda dari semua keheningan sebelumnya. Sebuah keheningan yang terasa hangat sekaligus penuh makna. Malam itu mereka duduk di dapur berbicara lebih dari 2 jam tentang hal-hal besar dan kecil, tentang masa depan Fikri Ramadan dan Dimas Alfarizi, tentang rencana Raka Pratama untuk perusahaannya di tahun-tahun mendatang, tentang mimpi Nadira Maharani bagi hidupnya sendiri selain menjadi seorang ibu, tentang siapa dirinya sebelum memiliki anak dan tentang siapa ia masih ingin menjadi. Percakapan itu dipenuhi keterbukaan yang tidak pernah mereka rasakan dengan siapapun dalam waktu yang lama. Keterbukaan yang hanya muncul ketika kepercayaan benar-benar nyata dan bukan sesuatu yang dibuat untuk mengesankan orang lain. Ketika Nadira Maharani pulang malam itu dan Raka Pratama menutup pintu rumah lalu berdiri di koridor sendirian, ia menyadari bahwa sepanjang hidupnya ia selalu membangun hal-hal yang bisa dilihat dan diukur orang lain. Perusahaan, kontrak, angka, hasil. Namun sekarang ia sedang membangun sesuatu yang tidak tercatat di laporan manapun tetapi terasa jauh lebih kokoh dari semua yang pernah ia bangun sebelumnya. Dan semuanya berawal dari malam hujan, 2 anak laki-laki di depan gerbang, dan keputusan sederhana untuk tidak berpaling. Setahun setelah malam itu Raka Pratama duduk di teras rumah bersama Nadira Maharani. Masing-masing memegang secangkir kopi sementara malam terasa tenang tanpa hujan di luar. Fikri Ramadan sedang mengerjakan pekerjaan rumah di meja ruang tamu dengan konsentrasi penuh dan Dimas Alfarizi tertidur di sofa masih mengenakan seragam program olahraganya karena terlalu lelah setelah hari yang panjang. Tidak ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi saat itu, hanya malam yang biasa, sunyi, dan sederhana yang mungkin tidak akan dianggap istimewa oleh siapapun dari luar.
Justru karena itulah Raka Pratama menoleh kepada Nadira Maharani dan berkata dengan suara pelan tanpa upacara apapun, "Saya ingin ini berlangsung selamanya." Nadira Maharani menatapnya sejenak dengan mata yang tenang namun penuh. Mata seseorang yang telah melalui cukup banyak hal untuk memahami nilai sebenarnya dari apa yang ada di hadapannya dan tidak akan menyia-nyiakannya. Ia menjawab sederhana, "Sudah." Dan disitulah kisah itu berakhir. Kisah yang dimulai dengan badai hujan, dua anak laki-laki di depan gerbang, dan seorang pria yang sebenarnya bisa saja terus berjalan tetapi memilih berhenti. Memilih melihat, membuka gerbang, dan menjemput seorang wanita yang basah kuyup di depan deretan ruko yang telah tutup tanpa mengetahui apa arti semua itu bagi hidupnya. Hingga akhirnya ia menemukan dalam kehidupan sederhana yang nyata di luar semua yang telah ia bangun satu hal yang tidak pernah bisa dibeli oleh kekayaan atau strategi apapun. Kehadiran yang menetap, sebuah cerita yang benar-benar miliknya, dan sebuah keluarga yang datang ke depan pintu rumahnya pada suatu malam hujan mencari seseorang. Dan tanpa mereka sadari akhirnya tinggal untuk selamanya.